Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyentil sejumlah kepala dinas sosial kabupaten kota di Riau karena banyak ditemukan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak didistribusikan dengan baik. Hal itu dilakukan saat melakukan kunjungan kerja di Riau pada Selasa 31 Agustus 2021. Mensos langsung mempertanyakan ke pendamping PKH dan dinas sosial kabupaten atau kota apa yang menjadi persoalan bantuan bagi masyarakat miskin tidak terrealisasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Syaiful. Iya, Firda. Syaiful, bisa Anda jelaskan apa penyebab Mensos Tri Risma hari ini marah-marah kepada Kepala Dinas Sosial yang ada di Riau? Iya, baik Firda dan pemirsa Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, Mensos sempat menyentil sejumlah kepala dinas sosial di Provinsi Riau. Ini diakibatkan karena realisasi penyaluran bantuan, baik itu bantuan program Keluarga Harapan maupun bantuan sosial tunai itu di Provinsi Riau realisasinya masih rendah. Artinya ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau yang belum maksimal dalam menyalurkan bantuan sosial, sehingga banyak sekali penerima manfaat atau masyarakat miskin yang sudah masuk dalam daftar penerima manfaat namun mereka tidak mendapatkan bantuan karena berbagai alasan. Nah, hal tersebutlah yang kemudian membuat Menteri Sosial menyentil sejumlah kepala dinas kabupaten kota di Provinsi Riau karena tidak maksimal dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin di Provinsi Riau. Begitu, Firda. Kemudian, apa yang jadi alasan rendahnya distribusi bansos dan daerah mana saja yang rendah distribusi bansosnya ini? Iya, Firda. Yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran bansos di Provinsi Riau ada beberapa kendala, diantaranya adalah ada beberapa alamat yang tidak ditemukan di data yang ada di Dinas Sosial. Kemudian ada juga beberapa data yang ternyata penerimanya sudah meninggal dunia. Nah, selain itu juga ada beberapa penerima bantuan ini yang tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sampai batas akhir waktu, sehingga rekening penerima bantuan ini terblokir oleh pihak bank dan akhirnya bantuan tidak bisa disalurkan. Ada 5 kabupaten kota, Firda, yang kemarin tercatat sangat rendah capaian dalam penyaluran bantuan sosialnya, yaitu ke Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan terakhir adalah Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Kemudian Syaiful, adakah solusi atau perintah dari Mensos sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini? Iya, baik, Firda. Kemarin Mensos langsung memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial agar bantuan langsung tunai yang belum disalurkan agar segera disalurkan. Bagi alamat yang tidak diketemukan, kemarin Mensos langsung meminta kepada Kepala Dinas Sosial agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil untuk memastikan di mana alamat daripada penerima bantuan yang tidak diketemukan alamatnya tersebut. Nah, kemudian kemarin Mensos juga memerintahkan kepada pihak bank yang memblokir rekening penerima bantuan agar di hari itu juga pihak bank membuka blokir rekening sehingga bantuan yang kemarin sempat tidak tersalurkan itu bisa disalurkan kembali. Begitu, Firda. Kemudian selain mengecek bansos di sana, apa saja agenda lainnya dari kunjungan Mensos di Riau ini? Iya, Firda. Selain menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial, kemarin Mensos juga secara resmi meresmikan sentra kreasi anak yang ada di Kecamatan Rumbai. Kemudian di kesempatan yang sama Mensos juga memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang terdampak COVID-19, artinya mereka orang tuanya meninggal karena COVID-19, dan kemarin juga Mensos memberikan bantuan kepada Karang Taruna yang ada di Provinsi Riau. Begitu, Risma.
Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pekanbaru, Syaiful Misionata, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.